Sedot ratusan triliun proyek IKN terancam tak dilanjutkan. Oke teman-teman, kalian pasti sudah pernah dengar berita terbaru kan? Proyek IKN yang sudah menyedot dana lebih dari 115 triliun lagi seru diperdebatkan banyak pihak, termasuk di DPR dan pemerintahan. Apakah proyek ini mau dilanjutkan, dimoratorium sementara, atau dihentikan? Bicara IKN kita nggak bisa lepas dari isu lingkungan. IKN yang awalnya digadang-gadang bakal jadi forest city dan smart city yang ramah lingkungan, tapi nasibnya sekarang menjadi tidak jelas. Tapi saya nggak akan mengupas dari sisi politisnya, tapi lebih kepada dampak yang ditimbulkan buat masyarakat dan lingkungan. Proyek IKN telah menambah angka deforestasi dengan adanya pembukaan hutan dan lahan yang sangat masif. Pengembangan hektaran hutan mangrove di Teluk Balikpapan juga menyebabkan terganggunya ekosistem fauna yang selama ini menjadi habitat pesut, duyung, dan binatang laut lainnya. Dan tidak hanya lingkungan, proyek IKN ini juga memunculkan ketidakadilan sosial yang serius. Siapa yang jadi tumbal dari ambisi bangunan ini? Masyarakat setempat lah yang sudah berinvestasi di sana yang akan paling terdampak. Mereka yang sebelumnya tidak pernah mendengarkan kebisingan mesin dan alat berat, tidak pernah mengalami polusi debu, tidak mengganggu tanah dan hutan menghasilkan mencari kehidupan, tiba-tiba terancam oleh pembangunan dan berubah menjadi kelompok yang rentan. Jadi, jika menimbang besarnya risiko lingkungan dan sosial yang dirasakan dari proyek IKN, apakah proyek IKN ini layak diteruskan atau memang sebaiknya dimoratorium atau bahkan dihentikan saja karena dampak negatif lingkungan lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Terlebih dalam proyek IKN ini juga kental kepentingan pemilik modal yang mereka sudah berinvestasi puluhan triliun. Sementara di satu sisi dampak jangka panjang pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal justru layak dipertanyakan. Lantas bagaimana baiknya? Ya, tentu kita nggak boleh diam. Ada hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mengusulkan evaluasi ulang yang menyeluruh proyek ini. Apakah memang layak dari sisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan keberlanjutannya? Jangan cuma karena ambisi para pemilik modal, nasib jutaan rakyat Indonesia tergadaikan. Yang kedua, harus dilakukan perlindungan hak masyarakat lokal dan restorasi lingkungan. Apapun keputusannya, hak masyarakat lokal harus jadi prioritas utama. Dan yang paling penting, harus segera melakukan restorasi lingkungan yang masif untuk memulihkan ekosistem yang sudah terdampak. Yang ketiga, prioritaskan pembangunan yang inklusif di seluruh Indonesia. Alih-alih fokus ke satu mega proyek, kenapa enggak sih mengalihkan investasi yang ratusan triliun rupiah itu untuk pemerataan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, memperbaiki infrastruktur dasar di daerah terpencil, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan energi terbarukan di berbagai wilayah, dan membangun ekonomi lokal yang lebih kuat. Jadi menurut kalian, proyek IKN ini layak diteruskan atau dimoratorium sementara atau dihentikan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kita harus berani berpolemik, berdiskusi, dan menuntut keadilan. Untuk apa? Untuk perubahan yang lebih baik. Kita butuh lebih banyak orang yang peduli dan berani kritis.